Kita percaya tiap hari bersama Tuhan semakin luar biasa ya. Kita percaya semakin hari kita diberi vitamin terus. Orang kalau diberi vitamin tuh harusnya ya saudara, kalau saudara benar-benar minum vitamin tuh masuk di dalam tubuh, sehat loh saudara ya. Saudara akan jadi kuat. Ada banyak orang yang minum vitamin firman Tuhan tapi tidak jadi sehat. Itu kenapa? Karena vitamin firman Tuhan itu tidak dimasuk di dalam hidupnya, tidak direnungkan sungguh-sungguh dan tidak dilakukan ya. Kalau kita setiap hari minum vitamin firman, percayalah kita akan jadi orang-orang yang luar biasanya Tuhan di akhir zaman ya. Berjalan makin lama akan makin kuat, berjalan akan makin kuat, makin hebat, makin dipercaya perkara yang besar. Yuk sambil tunggu yang lainnya join, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini dengan keterbatasan apa media yang kami gunakan. Kami tetap percaya bahwa ini menjadi kekuatan, vitamin ini menjadi kekuatan, menjadi rema untuk kami bisa berdiri teguh di akhir zaman, di masa-masa yang sukar. Kami tahu kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa kekuatan firman-Mu. Tanpa firman kami tidak mampu Tuhan. Kami minta tuntunan Tuhan, urapi bibir lidah hamba-Mu, dan biarlah Engkau melawat setiap kami yang bergabung Zoom pada siang, bergabung live siang ini Tuhan. Semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin ya. Yang kemarin belum sempat ikut Zoom, bisa lihat di YouTube ya. Kemarin pesan saya, hari ini kita harus merasa cukup ya. Banyak orang tidak siap dengan kehidupan susah, di downgrade, di limit, kehidupan yang makin pahit. Banyak orang tidak siap karena mereka merasa tidak cukup. Kita cukup karena kita tahu kita punya sumber kasih karunia yang luar biasa ya. Kita hari ini cukup bersama Kristus, itu sudah lebih dari cukup. Karena ketika saudara merasa cukup, saudara akan menikmati banyak keuntungan. Semakin saudara berontak hari-hari ini, percayalah, kita tidak akan melihat kasih Tuhan. Kita harus berkata, cukup kasih karunia Tuhan. Justru di saat kelemahanku lah, kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana relakan hatimu dan bertobatlah ya. Seperti janji saya minggu lalu bahwa saya akan membahas tentang Wahyu 3 ayat 19 ya. Kita percaya hari-hari ini saudara, Tuhan itu tidak akan pernah pakai hidup saudara ketika saudara masih hidup di dalam dosa. Ingat ya saudara, sebentar saya besarin volume sebentar. Bentar ya saudara. Ya, kita percaya bahwa hari ini orang yang hidup di dalam dosa, ya, Tuhan itu tidak akan pernah pilih saudara ketika hidupmu terus ada di dalam dosa. Makanya Tuhan pilih hari-hari ini, waktunya sudah semakin singkat. Dia butuh saudara dan saya untuk menjadi partner kerjanya Tuhan di dunia ini. Makanya hari ini saya melihat banyak anak Tuhan yang diproses Tuhan. Banyak orang-orang yang hari-hari ini justru yang taat itu semakin dimurnikan saudara. Karena Tuhan mau pakai orang-orang yang benar-benar yang hari-hari ini dimurnikan dan dia lulus. Maka Tuhan akan pakai hidupnya menjadi partner kerjanya Allah di dunia ini. Waktunya sudah semakin singkat ya. Tidak ada kamusnya. Makanya kalau hari ini dihajar dengan masalah ya. Saudara dipaksa Tuhan keluar dari zona nyaman, semua dilimit, kenyamanan saudara mulai diusik. Di mana kelimpahan saudara hari ini, saudara dipaksa untuk hidup cukup. Itulah waktunya Tuhan pilih saudara dan saya. Saudara perlu tahu, tidak ada dalam kamusnya ya. Yang namanya hidup ini hancur dalam masalah, tidak ada saudara. Percayalah, sehebat apapun masalahmu, tidak ada dalam kamusnya ikut Tuhan. Hancur dalam masalah, tidak ada saudara. Tapi hancur selalu di dalam dosa. Saudara ingat ya, tidak ada dalam kamusnya ikut Tuhan. Ada orang yang berkata gini, aku hancur dalam masalah. Tidak saudara.
Percayalah, kalaupun diizinkan masalah, ujung-ujungnya bukan hancur. Tapi banyak orang yang mengalami kehancuran itu karena hancur di dalam dosa-dosanya. Makanya dosa ini jadi perhatian buat Tuhan. Kalau masalah itu bukan perhatiannya Tuhan lagi. Karena masalah itu selalu Tuhan berkata, itu hanyalah perkara yang kecil. Untuk aku selesaikan hari ini juga selesai sekejap, seketika. Siapa yang bisa menghalangi kuasa Tuhan? Tidak ada, saudara. Tapi untuk urusan dosa, itu butuh keinginan saudara, butuh kekuatan saudara untuk berkata, aku harus meninggalkan dosa. Itu butuh kekuatan, saudara. Tapi untuk masalah, saudara perlu tahu, semua kedaulatan Tuhan membuat segala sesuatunya pasti indah, itu pasti genapi. Makanya tidak ada orang ikut Tuhan hancur dalam masalah, saudara. Hari ini kita percaya, ya, saudara dan saya sudah menikmati keselamatan. Kalau saudara ada di dunia ini, bukan hanya sekedar saudara hidup menuju keselamatan. Karena keselamatan itu memang sudah disediakan dari awal buat saudara dan saya nikmati melalui kematian Yesus. Tapi hari ini saudara tahu apa yang saudara perlu berlomba-lomba, yaitu jalan menuju pertobatan. Karena tanpa pertobatan saudara tidak akan bisa masuk di dalam keselamatannya. Kalau saudara hari ini hidup tidak di dalam pertobatan, saudara tidak hidup di dalam kekudusan di akhir zaman, saudara tetap hidup stay di dalam dosa. Percayalah, orang yang hidup di dalam dosa, hidupnya pasti hancur, saudara. Pasti. Makanya hari ini, yuk kita ini lagi memasuki satu jalan, yaitu jalan selama saudara masih diberi nafas kehidupan, yaitu jalan di mana saudara dan saya berlomba-lomba menuju jalan pertobatan, saudara. Oleh karena itu saya berkhotbah tentang hari ini, kalau saudara dihajar dengan masalah, saudara lagi mengalami proses yang tidak mudah, pesan saya, relakan hatimu dan bertobatlah. Ya, hidup Kristen itu hari ini yang Tuhan mau, 4B yang sering saya sebut. Apa yang tujuan Tuhan di balik masalah yang berat hari-hari ini? Yang pertama yaitu saudara beriman. Yang kedua saudara berubah. Yang ketiga saudara berbuah lebat. Yang keempat saudara berdampak. Ya, nanti kita lihat di firman Tuhannya. Saudara bisa merenungkan. Dari antara 3 perenungan ini, saudara ada di posisi yang mana? Kalau saudara belum menempati 3 posisi ini, percayalah hidup saudara hari-hari ini tidak akan pernah lepas dari proses yang berat. Karena Tuhan sedang membawa setiap anak-anak Tuhan di akhir zaman ini dimurnikan untuk jadi partner kerja, yaitu jadikanlah semua bangsa muridku, ajarkanlah mereka seperti apa yang aku ajarkan kepadamu. Kalau saudara tidak dihajar, kalau saudara tidak belajar pengalaman hidup lewat masalah, saudara bisa ngajari orang tidak? Saudara bisa jadi hidup teladan tidak? Jadi saksiku sampai di ujung bumi. Jadi terang dan garam dunia. Itulah tujuan Tuhan saudara ada di dunia ini. Bukan hanya sekedar hidup, bukan hanya sekedar saudara kaya, saudara hidup nyaman, saudara diberkati, tapi sementara yang menjadi target Tuhan, saudara tidak bisa melakukan apa-apa. Saudara sampai hari ini tidak bisa jadi terang dan garamnya dunia. Malah jadi batu sandungan. Dijuru jadi saksi Kristus. Malu Bu Eli mau menceritakan Kristus. Kapan lagi saudara? Saya orang dulu yang tidak bisa ngomong. Saya kalau disuruh kesaksian di depan, jujur, saya ini paling demam panggung. Bisa gemeter, tidak bisa tidur. Kalau besok misalnya dibilang gini, Eli besok kesaksian ya, saya tidak bisa tidur. Kata-kata saya bisa gemetar, saudara. Tapi hari ini lihat, kalau tidak dibatasi waktu, tidak pernah selesai saya bicara tentang keselamatan, saudara. Tentang kebenaran. Karena untuk membicarakan kebenaran, itu menjadi satu kerinduan dalam hati saya. Supaya orang benar-benar mengenal Kristus dan mengenal jalannya. Amin, saudara. Ya, jadi hari ini yuk, kita percaya, kita lihat ya, kategori 3 ini kita baca. Yohanes 15 ayat 78. Saudara bisa lihat, saudara ada di dalam kategori yang mana? Yohanes 15 ayat 7 sampai 8. Ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, ya, lihat ya. Firmanku tinggal di dalam kamu.
Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Itu yang pertama, saudara. Seringkali saudara dan saya hanya menuntut yang belakangnya dari Tuhan. Saudara bilang gini, mana ikut Tuhan? Belum menerima janji, belum menerima pemulihan, belum menerima pekerjaan baru, belum menerima rumah baru, mobil baru. Saudara cuma nuntut itu. Tapi yang jadi pertanyaannya 3 hal yang saudara tahu posisi saudara di mana. Yang pertama, jikalau kamu tinggal di dalam aku, itu artinya hari ini, sudahkah saudara benar-benar hidup ini punya hubungan yang erat, intim sama Tuhan. Bukan hanya sekedar nempel loh ya saudara. Tapi saudara benar-benar punya hubungan yang intim dan Tuhan ada benar-benar di dalam hidup saudara. Makanya kalau Tuhan ada di dalam hidup saudara, tidak mungkin orang itu tidak berubah saudara. Tidak mungkin orang itu tidak berbuah. Karena ketika Kristus tinggal di dalam hidupmu, percayalah, ada sesuatu perubahan yang orang bisa melihat, oh ini Kristus. Waktu saya mengizinkan Kristus dan saya punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, bukan hanya nempel. Banyak orang Kristen nempel sama Tuhan, tapi tidak melekat saudara. Beda loh saudara ya. Kalau nempel itu tipe orang Kristen nempel itu yang gimana? Tipe orang Kristen yang suam-suam kuku. Hidupnya hanya diombang-ambingkan oleh masalah. Itu tipe Kristen yang nempel, saudara ya. Rapuh, imannya cuman on off, ya. Suka kompromi dosa, itu nempel. Jadi dia jarang baca firman, ya. Dia jarang untuk berdoa, menyembah Tuhan. Itu orang yang nempel. Cuman butuh Tuhan pada waktu saudara ngalami masalah. Pas butuh, saudara mulai cari Tuhan. Itu nempel. Tapi kalau orang mengizinkan Kristus tinggal di dalam hidupnya, melekat. Beda saudara. Hari ini saudara masuk di kategori yang mana? Itu yang pertama saudara. Shalom Linda. Ya, saudara lihat ya, yang pertama yaitu apakah saudara hari ini sudah mengizinkan Tuhan itu tinggal di dalam hidupmu. Sehingga saudara melekat. Intim. Ya, bukan lagi nempel. Kalau yang nempel itu akan diproses saudara ya, itu yang pertama. Yang kedua, lihat firman-Nya berkata, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Kategori yang kedua, apakah sampai hari ini saudara sudah jadi pelaku firman, atau saudara cuman rajin beribadah? Dengar. Orang yang bisa jadi pelaku firman, ketika dia ngalami masalah, dia akan bisa praktek sesuai dengan apa yang dia dengar. Kalau saudara cuman rajin jadi pendengar, saudara tidak pernah jadi pelaku firman, ini kategori orang kedua yang sedang hari-hari ini akan masuk di dalam dapur api. Ya, saudara lihat, ketika dua ini saudara bisa lakukan, saudara hidup melekat, saudara erat, dan saudara setia jadi pelaku firman. Tanpa saudara minta, janji Tuhan. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu otomatis akan menerima. Saudara akan menerima janji Tuhan tanpa saudara bilang gini, aku klaim janji Tuhan, aku klaim janji Tuhan, aku klaim berkat, aku klaim pemulihan, tidak usah. Tapi Tuhan tidak akan pernah mengingkari firman-Nya. Kenapa kita hari ini sampai hari ini kita masih diproses? Karena kita masih dalam dua kategori ini yang belum lulus. Amin saudara. Saudara masih jadi orang Kristen yang rapuh. Ada masalah dikit saudara sudah kecewa. Sudah marah sama Tuhan. Terpuruk, merenungi nasib. Menyerah. Itu tipe orang yang hari ini tidak punya hubungan intim sama Tuhan. Yang kedua tidak bisa praktek firman. Yang ketiga, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak. Kategori yang ketiga, berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jujur kalau saudara berbicara, muridnya Kristus. Aku ini orang Kristen loh, sejak lahir Bu Eli, 30 tahun. Usiaku 40 tahun. Dan sejak itu berarti aku 40 tahun menjadi pengikut Kristus, muridnya Kristus. Tapi yang jadi pertanyaannya,
Kalau murid Kristus, apakah sudah berbuah lebat? Saudara, hari ini bisa dilihat saudara menjadi murid Kristus ketika saudara dilihat buahnya. Kalau selama ini kehadiran saudara di tengah orang komunitas dan saudara cuma jadi buah bibir, saudara cuma jadi buah bibir yang negatif. Orang Kristen tapi suka gosip, suka menfitnah, jahatnya minta ampun, pelitnya minta ampun. Berarti saudara bukan jadi muridnya Kristus. Saudara cuma jadi murid palsu, imitasi. Bukan menjadi murid Kristus yang benar-benar asli, saudara. Percuma melayani Tuhan, jadi usher, jadi hamba Tuhan, jadi worship leader, ya. Saudara jadi donatur yang besar di gereja. Tapi selama hidupmu Tuhan tidak pernah melihat buahmu, maka Tuhan berkata, engkau bukan murid-muridku yang sesungguhnya. Makanya Tuhan akan proses, Tuhan akan hajar saudara masuk dalam pemurnian tujuannya. Supaya saudara berbuah dan menjadi muridnya yang benar-benar murni. Asli, bukan jadi buah bibir, tapi benar-benar dalam hidupmu berbuah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin, saudara. 3 kategori ini. Waktu saya merenungkan firman, ya, saya merenungkan firman ini. Tuhan itu cuma bilang gini, hidupmu itu dalam 3 kategori. Aku lihat 3-tiganya belum ada. Walaupun aku tahu kamu sudah melayani Tuhan. Justru lewat proses yang berdarah-darah, dan itu seperti kemarin saya khotbah, proses kritis, proses yang krisis, proses yang terpahit dalam hidupmu, itu akan membuat saudara akan mengalami, saudara akan lulus dari 3 kategori. Hidupmu akan melekat sama Tuhan. Engkau akan setia jadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Yang ketiga, ya, saudara akan menjadi orang yang kelihatan buahnya, dan buah itu bisa dinikmati banyak orang. Jujur, kalau saudara jadi murid Kristus dan saudara menghasilkan buah, waktu dipetik orang bisa menikmati saudara. Tapi kalau saudara jadi buah bibir yang negatif, orang tidak bisa menikmati buahmu. Makanya dalam 3 kategori ini, yuk kita renungkan. Kalau proses ini sedang terjadi dalam hidupmu, 3-nya ini harus cepat saudara mulai rubah. Tidak usah banyak nuntut janji Tuhan, tidak usah. Tuhan, aku belum menerima janjimu A, B, C, D, tidak usah. Tuhan berkata buat hidup saya pada waktu itu, Eli, ketika engkau sudah lulus dari 3 kategori ini, percayalah, aku itu tidak akan segan-segan lagi memberikan apa yang menjadi hakmu. Engkau pasti terima kok. Engkau pasti terima pemulihan, engkau pasti terima berkat, engkau pasti terima janjiku, bahkan sampai keturunanmu. Tanpa perlu saudara teriak-teriak, mana Tuhan janjimu, tidak usah. Karena ini janji Tuhan di dalam kebenarannya. Amin, saudara. Ya, jadi 3 kategori itu saudara ada di posisi yang mana? Yuk, kalau hari ini melalui firman Tuhan sadarkan. Mungkin saudara bilang gini, oh berarti proses hidup ini aku selama ini memang hidupku tidak melekat sama Tuhan. Hidupku hari-hari ini dengan masalah yang berat, aku itu lebih melekat sama keuangan. Aku itu lebih fokus sama uangku, aku lebih fokus sama tokoku yang sepi, aku lebih fokus dengan pasangan hidupku. Aku lebih fokus dengan anak-anakku, aku lebih fokus dengan masa depanku. Melalui proses, Tuhan mau kita hari ini melekat sama Tuhan, bukan nempel loh ya saudara. Kalau nempel itu digoncang dikit jatuh, pisah. Tapi kalau melekat itu digoncang seperti apapun, saudara akan tetap punya pegangan yang teguh sama Tuhan. Saudara akan melekat. Orang melekat itu tidak gampang saudara digoncangkan sama keadaan. Orang melekat itu tidak akan jadi orang Kristen yang rapuh hari-hari ini. Saya banyak melihat ibu-ibu ya yang saya konselingi, yang hidupnya dihantam badai beberapa tahun yang lalu, dan mereka merelakan hatinya diproses dan mereka bertobat. Hari ini hidupnya luar biasa loh saudara. Hidupnya jadi orang yang militan saudara. Itulah karya Tuhan. Yuk
Nanti tidak keburu ya firmannya. Makanya di Wahyu 3 ayat 19. Yuk kita baca ya. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi. Lihat ya. Hari ini ada proses, ada bencana, ada prahara, ada badai yang tiba-tiba tidak pernah saudara pikirkan. Tidak pernah saudara duga-duga, bukan Tuhan jahat. Barang siapa ku kasihi, saudara sedang masuk targetnya Tuhan sebagai orang-orang yang dikasihi. Ia ku tegur, ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jalan pertobatan itu harus saudara lewati untuk mencapai keselamatan. Tidak mungkin tiba-tiba hidup terus saudara dibiarkan, oh nyaman, enak. Kalau orang nyaman, tidak mungkin ada pertobatan saudara. Kalau saya dibiarkan nyaman sama Tuhan, tidak mungkin hidup saya ada pertobatan. Tidak mungkin hidup saya hari ini berbuah lebat. Tidak mungkin saudara. Tidak mungkin hidup saya dipakai Tuhan, dipilih Tuhan untuk menjadi corongnya Allah. Untuk membawa firman, vitamin buat saudara dan saya. Tidak mungkin saudara. Ya. Yang Ibrani 12 ayat 6. Ya. Karena Tuhan, Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Tidak ada orang tua ya yang mengasihi anak tanpa hajaran, tanpa disesah. Tidak ada saudara. Walaupun pada waktu saudara dihajar, pada waktu anak itu disesah sama orang tuanya, mungkin saya pernah loh pukul anak itu ya. Marahi anak, bukan pukul. Sampai saya netesin air mata, saudara. Tapi jujur itu bukan hati saya sebagai orang tua senyatanya. Tapi karena saya kepingin dia berubah. Demikian juga Bapak di surga. Dia mau saudara berubah, berbuah, beriman, dan berdampak. Itu sebabnya hari ini saudara dihajar lewat masa pandemi. Saudara disesah. Karena Tuhan lagi pilih saudara dikasihi. Dia anggap dia, saudara dan saya sebagai anak, bukan anak gampangan. Anak yang spesial. Saudara lihat 1 Tesalonika 4 ayat 7. 1 Tesalonika 4 ayat 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Hari ini saudara dan saya jelas Tuhan itu memanggil hidup anak-anaknya. Ketika didapati hidupmu cemar, walaupun saudara kaya, diberkati, Tuhan tidak akan disenangkan. Tuhan tetap berkata buat saudara dan saya, suatu kali aku akan panggil hidupmu. Karena aku mengasihimu, karena engkau anakku. Aku akan hajar, akan aku sesah, supaya aku panggil engkau bukan dalam keadaan cemar, melainkan apa yang kudus untuk bertemu dengan aku kelak. Tangkap ya saudara. Hari ini kalau masalahmu masih berlanjut, pandemi ini buat hidupmu susah. Ingat pesan Bu Eli. Tidak ada orang hancur dalam masalah. Tidak ada saudara. Tidak ada. Kalau itu terjadi, kita akan klaim Tuhan. Tuhan, saya hancur dalam masalah. Tidak ada saudara. Tapi ketika saudara hari ini 3 kategori tadi. Saudara hari ini orang hancur itu hancur dalam dosa. Saya banyak melihat orang hancur dalam dosa. Ya, ada orang yang pernah saya layani dan orangnya sudah meninggal saudara. Orang ini rajin. Ke persekutuan doa saya rajin, tidak pernah absen. Dan kalau beribadah, saudara tahu, dia khusyuk. Haleluya, nangis-nangis. Air matanya berlinang. Dia kalau lagi pujian, oh haleluya, haleluya. Tapi saya tahu pribadi kehidupannya karena dia cerita sama saya. Dia punya kepahitan dengan suami dan mertuanya. Ya, dan itu tidak bisa dia ampuni. Menurut dia, ukuran yang disakiti itu terlalu kelewat batas. Sudah tidak manusiawi lagi. Saya cuma bilang gini, sudahlah. Kalau kamu disakiti tingkat tinggi, tidak kelewat batas, kamu tidak bisa ngampuni, nanti kanker loh. Karena kalau orang disakiti tingkat tinggi, sakitnya tingkat tinggi tidak saudara di dalam hidup hati saudara. Umpamanya orang itu kayak gitu loh saudara. Tahu ya, saya bilang gini, lepaskan pengampunan. Kamu ini setiap hari ketemu suamimu. Kamu juga sering ketemu mertuamu. Kalau kamu tidak bisa ngampuni,
Nggak bisa hidup dalam pertobatan. Bisa nggak dipakai Tuhan? Walaupun kamu punya kerinduan untuk dipakai Tuhan. Nggak bisa. Ayolah hidup ngampuni. Sudah nggak bisa Bu Eli. Tolong kasih saya waktu. Nggak semudah yang Bu Eli katakan. Ya, saya nggak bisa paksa orang. Tuhan pun tidak bisa paksa manusia. Kalau sudah diberi batasan untuk dosa itu cepat-cepat ditinggalkan. Tapi saudara masih bilang gini, kasih saya waktu. Tuhan bisa paksa enggak? Saya bisa paksa enggak walaupun sebagai gembala? Saya cuma nasihati. Sudahlah, ampuni, sudah. Harus itu kan juga alatnya Tuhan bentuk hidupmu. Supaya sampah-sampah hidupmu yang hari ini tidak jadi pelaku firman. Tuhan mau kita ini praktek. Kalau disakiti prakteknya yang ngampuni. Doakan, berkati, bukan dikutuki. Dia mulutnya sering ngutuk-ngutuki saudara. Ya, memang dasar ya. Mertua saya itu sudah Bu Eli, sudah bukan manusia lagi. Nah ya, itu kata-katanya. Saudara tahu? Singkat cerita, sehat loh saudara. Usianya masih 30 lebih loh saudara. Saudara tahu tiba-tiba sehat. Cuman gara-gara alergi merah-merah. Ya, tiba-tiba dia tes alergi ke dokter. Nggak ada apa-apa saudara. Nggak ada sakit. Sakit apa? Nggak, cuman gatal-gatal alergi. Tiba-tiba dokter waktu lihat hasil tesnya, dia bilang gini, di tes darahnya dia bilang, terus di USG dilihat ya, dia bilang gini, kok ada something ya. Singkat cerita, dia bilang, dokter ini saya lo sehat, something apa dokter? Ya saya enggak tahu. Tiba-tiba dia keluar negeri karena dia merasa bahwa dia sehat, dia pikir mau check up. Saudara tahu, sampai di luar negeri, dokter di luar negeri sudah bilang gini sama keluarganya, bawa pulang. Kankernya sudah enggak bisa diapa-apain. Umurnya cuma tinggal 3 bulan. 3 bulan. Dokter sudah tidak bisa jalan kemo, tidak bisa diapa-apain, bawa pulang aja, kasih makan yang enak. Saudara lihat ya, kasih makan yang enak sudah tidak lama. Waktu itu didengar, dia nangis, dia telepon saya, dia mau Bu Eli. Apa yang Bu Eli katakan itu benar-benar terjadi. Hari ini kalau bisa diulang masa lalu, saya kepingin ngampuni waktu itu Bu Eli. Sudah nasi jadi bubur gimana saudara? Penyesalan pun bisa enggak saudara? Hari itu saya cuma bilang, ya sudah. Saya juga enggak bilang gini kapok ya, syukur. Makanya toh jadi orang jangan dablek. Enggak loh saudara, saya jadi hamba Tuhan enggak mungkin syukur-syukurin orang. Saya cuma bilang gini, ya sudahlah. Bagaimanapun Tuhan tetap sayang buat kamu. Kok bisa Bu Eli? Orang kalau sudah mati dikasih tahu waktunya, anugerah enggak saudara? 3 bulan loh, anugerah enggak saudara? Orang tahu kapan matinya itu anugerah loh saudara. Kenapa? Karena 3 bulan ini bisa waktu untuk pertobatannya dia. Dia mulai telepon mertuanya, dia mulai bereskan orang-orang yang menyakiti untuk minta maaf. Semua dimintai maaf saudara. Saya cuma bilang, ya sudahlah anugerah, daripada kamu mati, ndak tahu tiba-tiba ndak bangun, neraka loh. 3 bulan cukup. Mungkin Tuhan bisa kasih perpanjangan seperti Nabi Hezkia, waktu dia bertobat, waktu dia hancur hati sama Tuhan. Tuhan kasih 15 tahun. Ya, waktu Nabi Hezkia berfokus sama Tuhan, dia ndak lihat penyakitnya yang divonis mati. Dia hancur hati, dia berkata, jadilah tenang. Aku tahu bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan aku. Saya cuma bilang gitu, kita ndak tahu anugerah Tuhan. Tapi toh kalau sampai 3 bulan itu terjadi dan engkau harus pulang ke rumah Bapak, itu pun anugerah. Bereskan semuanya, selama 3 bulan ada kesempatan. Singkat cerita semua sudah dibereskan. Dia bilang, Bu Eli saya sudah si A, si B, sudah saya minta maaf. Oke. Dan hari-hari itu dia mulai ikut melayani juga. Ya, cuman dia bilang gini, nyesel ya Bu Eli, kalau dulu kan enak, saya ndak ada kanker, melayani Tuhan lebih lama. Lah sekarang 3 bulan loh Bu Eli, upahnya apa ya Bu Eli? Percayalah sudah, ndak usah mikir upah. Tuhan itu luar biasa sudah. Yang penting hari ini kamu bertobat. Ya, makanya hari ini yuk, saudara relakan hati ya. Hari ini bertobat sungguh-sungguh saudara. Jalan pertobatan itu terbuka setiap saat ya. Yuk kita baca Wahyu 10 ayat 6 ya. Kita baca hari ini Wahyu 10 ayat 6.
Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dengan segala isinya, bumi dan segala isinya, laut dan segala isinya. Katanya, tidak ada penundaan lagi. Lihat saudara ya, tidak ada penundaan lagi. Jangan sampai saudara ngalami sesuatu yang membuat saudara menyesal, tapi saudara sudah tidak bisa lagi mengulangi masa lalu itu. Ya, waktu tidak bisa diulang. Hari ini masih ada nafas kehidupan, besok belum tentu kita masih hidup, kita tidak tahu loh saudara. Tapi selama ada nafas kehidupan, yuk kita lihat bagaimana sih fokus hidup dalam pertobatan, relakan hatimu. Yuk kita baca. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kalau sudah tidak ada penundaan lagi, saya akan bawa saudara dan saya itu untuk hidup. Tuhan ingatkan gini, kamu ingat ya, waktunya telah genap. Fokus hidupmu yang pertama, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi fokusmu hari ini bukan lagi kepada masalah keuangan, ekonomi, krisis, pandemi, bukan. Tapi merubah fokus kerajaan Allah dan kebenarannya. Bangun itu. Yang kedua, bertobatlah. Markus 1 ayat 15 berkata bertobatlah. Fokus yang kedua, bertobatlah. Tidak ada firman yang berkata gini, waktunya telah genap, kumpulkan hartamu sebanyak-banyaknya. Kumpulkan depositomu sebanyak-banyaknya. Cepat kejar pemulihan, cepat kejar kenyamanan, karena hidup ini sekali aja. Itu orang dunia. Kalau kita dibodohi orang dunia, orang dia bilang, oh hauje nikmat sama dosa. Hidup lo cuman sekali, Eli, rugi. Hidup sesuai dengan Tuhan, sakit semua. Disakiti ngampuni, diinjek-injek kayak keset, harus mengasihi. Orang dunia bilang gini, bodoh. Kalau diselingkuhi ya selingkuh balik. Kita lo bisa dugem-dugem, cari-cari pasangan hidup, TTM mau hidup sekali. Hati-hati saudara. Firman Tuhan jelas berkata, waktunya telah genap. Hari ini pastikan Tuhan di ujung dari ujung akhir zaman. Tidak main-main lagi dengan waktu loh saudara. Siang ini Tuhan berkata, anakku, waktuku telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Fokus kedua, bertobatlah. Dan yang ketiga, percayalah kepada Injil. Hari ini fokusmu yang hari ini pusing 7 keliling tentang keuangan, mulai rubah fokus. Kalau pusing 7 keliling keuangan hanya karena Tuhan paksa saudara supaya saudara bangun kerajaan Allah, bertobat, dan supaya saudara percaya kepada Injil, tidak usah dipusingi. Harusnya saudara bilang gini, kapsia ya Tuhan. Terima kasih, syek Tuhan. Buat proses keuanganku, aku terima kasih. Thank you. Sehingga aku hari ini tahu waktumu sudah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Aku lagi diproses Tuhan untuk bertobat dan percaya kepada Injil. Jujur buat hidup saya hari ini, say thank you buat orang-orang yang nyakiti hidup saya. Terima kasih. Dulu saya bencinya luar biasa. Sakit hati. Tapi hari ini saya bisa berkata, terima kasih buat orang-orang yang sudah hadir dalam hidup saya. Yang sudah menyakiti hidup saya secara luar biasa. Dia orang yang berjasa atas hidup saya, merubah fokus hidup saya. Dari hidup hanya kenyamanan dunia, hari ini hidup saya bisa fokus dengan kerajaan Allah. Dari hidup yang semau-mau gue, hidup yang kompromi dosa, hari ini saya bisa hidup dalam pertobatan. Dari hidup yang hanya percaya Injil suam-suam kuku, hari ini saya percaya Injil, saya percaya Tuhan secara luar biasa. Amin saudara. Yuk, kalau kita tahu tanda-tanda akhir zaman, waktunya ini loh saudara. Sudah genap loh saudara. Jangan bermain-main dengan waktu. Jangan berpikir hidupmu cuma sekali. Enjoy. Enggak saudara. Ini hari-hari ini saudara harus siap berkata. Siap dimurnikan. Relakan hatimu. Bertobatlah.
Orang di Wahyu 19 ayat 11. Saudara kalau baca nanti, Wahyu 19:11. Tuhan lagi cari orang yang setia dan benar. Orang yang setia, yaitu orang yang hari ini merelakan hatinya untuk diproses. Orang yang benar, yaitu orang yang bertobat. Wahyu 19 ayat 11. Tuhan akan datang mencari dua kategori. Orang yang setia dan benar. Yuk kita bahas, cuma dua ya. Kita akan bahas bagaimana relakan hatimu dan bertobatlah. Supaya hari ini kalau saudara benar-benar dalam 3 kategori itu saudara belum menghidupi. Itu artinya saudara tetap berkata sama Tuhan. Proses lanjutkan. Pemurnian lanjutkan. Saudara tidak akan berkata waktunya telah genap, saudara harus fokus dengan keuanganmu. Tidak. Justru keuanganmu itu yang akan Tuhan pakai sebagai alatnya untuk mulai merubah hidupmu dengan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Mulai hidup dalam pertobatan. Yang ketiga, saudara akan dilatih untuk percaya kepada Injil. Bukan percaya kepada fakta, bukan percaya kepada keadaan keuanganmu. Tapi benar-benar hidup di atas kebenaran. Percaya bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat. Dia yang punya kedaulatan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Yuk kita lihat hari ini. Bagaimana relakan hatimu ya. Saya sempat waktu bikin renungan ini, bikin persiapan khotbah ini, saya sempat bilang gini, Tuhan, dalam firman Tuhan itu banyak. Relakan hatimu itu seperti apa? Tapi Tuhan kasih ayat ini. Yuk baca. Wahyu 2 ayat 10 ya. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Lihat ya saudara, hari ini Tuhan itu bilang loh siang ini. Jangan takut dengan penderitaanmu. Jangan takut. Itu yang pertama ya. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Jangan takut dengan penderitaan. Yang kedua dengan pencobaan. Kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Jangan takut dengan kesusahan ya. Hendaklah engkau setia sampai mati. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hari ini relakan hatimu. Rela apa saudara? 3. Mengalami penderitaan. Rela mengalami pencobaan, jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Rela mengalami kesusahan. Ya, hari ini percayalah penderitaan itu bukan untuk dihindari. Firman Tuhan berkata, berbahagialah engkau jika engkau jatuh dalam berbagai-bagai penderitaan dan pencobaan. Ya, hari ini penderitaan itu bukan sesuatu yang untuk dihindari, saudara, tapi untuk dijalani. Mengikut Kristus itu harus setiap pikul salib sangkal diri. Pasti ada penderitaan, tapi di balik penderitaan selalu ada kemuliaan. Relakan hatimu hari ini ngelewati penderitaan. Jangan menuntut zona nyaman. Jujur saudara, hari-hari ini kita sudah tidak mikir zona nyaman. Hari-hari ini pikirkan kehendak Tuhan yang harus terjadi. Kalaupun itu melewati penderitaan, pencobaan, kesusahan. Tetap jalani dengan rela, saudara. Relakan hatimu, itu artinya hari ini, yuk kita semua rela. Pencobaanmu sebesar apapun tidak perlu takut. Waktu orang bicara buat hidup saya, Eli tidak bakal kuat. Karena dia tahu karakter saya dulu sebelum diproses. Saya bukan orang yang teguh, saudara. Saya ini orang yang gampang menyerah ya. Mama saya itu tahu saya karakter saya itu galak saudara ya. Saya itu kayak preman. Jadi kalau dulu disakiti suami saya, mama saya aja nasihati saya, enggak saya dengar kok. Mama saya sudah bilang gini, sudahlah sabar, sabar. Tapi yang namanya saya enggak pernah dengar siapapun. Saya akan segera marah sama suami saya dan saya tidak peduli siapapun. Hari itu mau suami saya di kantor, hari itu suami saya mau di mana. Saya tidak peduli. Saya bisa marah di mana-mana, saudara. Itu saya dulu. Makanya hari ini, percayalah, waktu orang bilang, Eli tidak akan kuat mengalami pencobaan. Karena senyatanya menurut karakter saya tidak bakal kuat, saudara. Tapi ketika saya punya hubungan yang melekat sama Tuhan, saya hidup hari itu kaya akan firman, sehingga saya jadi pelaku firman.
Saudara tahu, pencobaan yang saudara alami pasti tidak akan melampaui kekuatan. Tuhan sudah punya jalan keluarnya. Bakal Dia sudah menetapkan hari esok yang luar biasa buat saudara dan saya. Amin. Jangan takut dengan penderitaan. Jangan takut dengan pencobaan. Rela. Sudah rela saudara. Buat kerajaan Allah. Buat pertobatanmu. Itu buat kebaikan saudara dan saya. Buat hari ini hidupmu makin percaya sama Injil. Itulah kekuatan saudara dan saya di akhir zaman. Saudara jalani kesusahan, ya. Kesusahan sehari itu cukup sehari. Tidak usah dilebay, dibesar-besarkan. Saudara cukup hari ini jalani kesusahan seperti khotbah saya kemarin. Waktu saudara menjalani kesusahan dengan saudara berkata bahwa rasa cukup kepada Tuhan. Kenapa? Karena tiap buka pagi, buka mata, Tuhan itu tidak akan melepaskan saudara di tengah kesusahan. Dia selalu memberikan anugerahnya setiap pagi untuk dicurahkan kasih, kekuatan supaya saudara kuat. Sepanjang hari dia akan tuntun saudara menempuh jalan yang harus saudara tempuh. Bukan dilepaskan. Yang ketiga dia berjanji untuk melepaskan saudara dari musuh-musuh. Makanya hari ini saudara percaya. Ya, hari ini di balik penderitaan, di balik pencobaan, di balik kesusahan. Saya bisa berkata ada kesempatan emas. Ada kesempatan emasnya Tuhan, harta karunia Tuhan, tambang emas di situ akan saudara gali. Dan kalau saudara hari ini sedang menggali tambang emas, kesempatan emasnya Tuhan dengan penderitaanmu, dengan pencobaan, dengan kesusahan, percayalah, kalau sampai saudara menemukan sesuatu yang berharga, saudara akan bilang gini, wow, Tuhan bener loh Tuhan, penderitaanku tidak sebanding dengan kemuliaan. Rasa sakitku tidak sebanding dengan hasil yang saudara dan saya nikmati hari ini. Ada harga yang harus dibayar, akan ada kualitas. Saudara, ibu-ibu yang hari ini sudah belasan tahun mungkin bayar harga penderitaan buat pertobatan pasangan hidupmu, tidak usah takut. Kalaupun ada PHP, pikirkan bahwa perpanjangan proses Tuhan itu akan membuat dia bertobatnya nanti luar biasa. Dia ibaratnya gini, kalau orang sekolah kehidupan, makin lama makin pinter enggak saudara? Proses makin lama, saudara menikmati upah makin banyak enggak saudara? Saudara jalani prosesnya Tuhan 2 tahun, sama yang 10 tahun, nikmati upahnya banyak mana saudara? Nikmati mahkotanya banyak mana saudara? Saudara yang bisa pikir loh ya. Seperti saya sering mengilustrasikan. Orang main sinetron, episodenya 10 episode sama yang 100 episode. Terima upahnya banyak mana saudara? Jelas yang panjang. Hari ini lihat ya ibu-ibu, saya sudah lihat ada banyak pertobatan seorang suami yang bertahun-tahun dibayar dengan cucuran air mata. Tobatnya bukan abal-abal saudara. Melayani Tuhan semua. Nanti mungkin beberapa minggu yang lagi saya akan hadirkan orangnya saudara. Dia akan menceritakan bagaimana pertobatan yang dibayar mahal. Wow, itu saya dengar aja sampai saya bercucuran air mata, saudara. Waktu dia cerita. Saya sampai bilang gini, Tuhan, betapa dahsyatnya. Manusia yang tidak dipandang dunia, suaminya yang dipandang dunia, mungkin kotor, hina. Suami yang sudah keterlaluan, saudara. Tapi hari ini pertobatannya, dia bisa melayani Tuhan. Dia bisa cinta Tuhan. Itu tidak main-main. Karena ada seorang istri yang berani bayar harga. Ada harga yang dibayar. Ada kualitas. Tidak abal-abal saudara. Makanya kalau jalani prosesnya Tuhan. Jangan sekedar jalani. Segenap hati saudara. Jangan setengah ngomel. Setengahnya menggerutu. Tapi tetap berdoa. Setengahnya bersungut-sungut. Tapi tetap ibadah. Tidak bisa saudara. Kalau saudara jalani proses seperti itu, saudara dalam penilaian Tuhan fail, gagal. Tidak ada dalam penilaian Tuhan saudara dapat nilai kumlot, tidak ada saudara, tidak ada. Makanya hari ini, kalau sudah dihajar masuk dalam dapur api, diproses, kena masalah yang berat hari ini, krisis, kenyataan hidup yang terpahit sekalipun, pesan saya, jalani dengan segenap hati buat Tuhan. Nanti saudara akan lihat dipakai Tuhan, tidak akan main-main. Amin saudara ya. 3 itu ayat yang terakhir. Yuk. Bagaimana hari ini ya, jangan main-main, nanti ada proses mahkota kehidupan ya. Kalau pulang jangan sampai saudara tidak bawa apa-apa ya.
Karena saudara menjalani proses itu seenaknya sendiri. Jadi saudara rugi. Pastikan kalau pulang, saudara harus bawa sesuatu. Saudara yakin bahwa waktu penilaian Tuhan jalan, saudara itu jadi orang yang bukan failed, ya. Yang failed itu sudah saya jelaskan di 1 Korintus 3 ayat 14-15. Yuk kita baca aja ayatnya supaya nge-review saudara. Ya, ini tipe orang yang failed, walaupun dia beribadah, walaupun dia baca firman, walaupun dia pelayanan. 1 Korintus 3 ayat 14-15. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, lihat ya, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Itu tadi pesan saya. Jangan syukur-syukur masuk surga. Tapi yang saudara dapatkan, saudara tidak bawa apa-apa karena terbakar. Saudara menderita kerugian. Jangan, saudara. Pastikan saudara masuk surga bukan failed, gagal. Oh, banyak ngomelnya daripada banyak ngucap syukurnya. Mulai sekarang jalani proses. Ingat pesan saya, segenap hati. Disakiti segenap hati ngampuni. Disakiti segenap hati untuk mengasihi. Hari ini hidupmu dilimit. Ada sesuatu yang hari ini keadaan hidupmu digoncang keuanganmu. Segenap hati ngucap syukur. Segenap hati untuk menjalani proses dengan sukacita. Dan saudara bilang gini, tidak apa-apa Tuhan. Cukup kok kasih karuniamu. Sepanjang ada kasih karuniamu dalam hidupku, itu sudah lebih dari cukup untuk aku melihat kemuliaan Tuhan. Dan aku tahu hari ini waktunya sudah genap. Waktunya sudah genap. Aku akan fokus dengan kerajaan Allah. Aku akan fokus untuk hidup dalam pertobatan dan percaya kepada Injil. Hidupmu jangan percaya pada fakta. Hidupmu lagi jangan percaya dengan dunia ini. Apa kata dunia, tapi hidupmu hari ini benar-benar Tuhan latih. Percaya kepada Injil. Amin saudara ya. Bertobat yuk, buka satu ayat selesai. Amsal 28 ayat 13-14 dulu. Amsal 28 ayat 13 sampai 14 ya. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung ya. Lihat saudara, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Hari ini bertobat yang pertama. Jangan lagi suka menyembunyikan pelanggaran dengan rasa seperti ini. Tuhan, kan aku ini gini Tuhan. Aku tidak bisa ngampuni, kan mertuaku kebangetan Tuhan. Dia itu bukan manusia lagi Tuhan. Dia itu sudah seperti singa yang mengaum-ngaum Tuhan. Ya, saudara tidak bisa berdalih hari ini. Ya, saudara, kalau hari ini firman jelas menegur hidupmu. Belajar untuk mengakui pelanggaran kesalahanmu dengan kerendahan hati. Saya belajar saudara, walaupun ini terutama latihan saya terhadap anak saya. Ya, kalau dulu anak saya begitu saya nasihati, anak saya marah sama saya, emosi saya, karena saya merasa gini, kamu anak, saya orang tua, jangan kurang ajar sama saya, sama mama. Itu dulu saya. Tapi ketika saya mulai ngerti bahwa setiap pelanggaran itu saya harus akui kelemahan saya tidak lagi hidup untuk menuntut bahwa saya sebagai orang tua. Saya belajar, Tuhan, saya tahu saya salah, saya mau berubah, saya akui. Saya dulu sebagai seorang mama, saya tidak mau dengar pendapat anak. Yang penting saya sebagai orang tua, pokoknya saya yang benar, kamu yang salah. Tapi hari ini saya merubah bagaimana pelanggaran saya dan saya mengakui. Dan Tuhan bilang gini, orang yang mengakui pelanggarannya dengan kerendahan hati, hancur hati, tidak pernah dipandang hina. Itu adalah orang yang beruntung dan disayangi Tuhan. Keren ya saudara. Yuk, kelihatannya sepele ya saudara. Hari ini sama pembantu. Saya juga belajar di proses Tuhan lewat pembantu juga. Dulu saya sama pembantu juga sering marah-marah, sering ngomel. Hari ini saya belajar akui pelanggaran saya. Tuhan, walaupun dia lebih rendah, mungkin dia kerja sama saya, menghamba sama saya. Tapi saya tahu bahwa dia tetap orang yang kau kasih. Saya tidak boleh memperlakukan dia seenaknya, mengata-ngatai dia kasar, sehingga saya merasa saya yang sudah menggaji. Tidak. Tapi saya tidak boleh, saya punya belajar kerendahan hati. Jadi hari ini saya punya hubungan sama pembantu saya. Itu begitu luar biasa saudara. Saya bisa ketawa sama dia, ya, saya bisa minta maaf ketika saya salah dan sebagainya. Itu boleh saksi hidup pembantu saya, boleh tanya bagaimana perubahan majikannya setelah dan sebelum benar-benar sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ya, sampai pembantu saya bilang gini, untung lo ya,
Noni ini bertobat, mengenal Kristus. Kalau enggak dari pagi sampai malam saya diomeli terus kalau salah. Itu dulu saya. Tapi hari ini saya bertobat ya. Yang kedua, bertobat gitu ya. Jadi kalau setiap pelanggaran hancur hati, yuk akui. Nggak usah tuding orang lah. Nggak usah. Walaupun hari ini kamu dimaki-maki nggak salah, sudahlah. Hidup ini belajar, nah tidak apa-apa sudah Tuhan. Kalau tadi aku salah ya sudah, minta maaf Tuhan. Amin saudara. Yang kedua, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Ya, saudara lihat yang kedua, belajar untuk hidup takut akan Tuhan. Yang pertama bertobat yaitu keterbukaan, karena keterbukaan itu adalah awal pemulihan. Jangan kalau firman negor dosa, saudara bilang gini, ya firman itu buat kamu, firman itu buat kamu. Enggak, firman itu juga buat hidup saudara dan saya. Ya, jangan suka nuding kesalahan orang. Lebih baik, Tuhan aku salah. Aku akui aku mau berubah. Itu pertobatan saudara. Yang kedua, belajar hidup takut akan Tuhan. Ya, karena orang yang takut akan Tuhan, firman berkata apa? Berbahagialah. Sudah habis waktunya. Ya, berbahagialah. Dan hari ini orang jangan mengeraskan hati karena akan jatuh dalam malapetaka. Yang ketiga, siapa yang percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Yaitu Amsal 28 ayat 25b. Saya sudah selesai 3 hal pertobatan hari ini. Yang simple, yang sederhana, yang sudah saudara pasti bisa lakukan hari-hari ini. Keterbukaan, hancur hati. Ya, akui pelanggaranmu. Yang kedua, miliki rasa takut akan Tuhan supaya hidupmu dalam hidup yang berbahagia, tidak jatuh dalam malapetaka. Kalau keterbukaan itu hidupmu akan beruntung dan hidupmu akan disayangi Tuhan. Yang ketiga, hiduplah percaya kepada Tuhan, maka engkau akan diberi kelimpahan. Mau menikmati kelimpahan, mau menikmati kesayangan Tuhan, mau menikmati keberuntungan, mau menikmati hidup status berbahagia, 3 hal lakukan, hidup dalam pertobatan ya. Jadi tidak usah salahkan orang, disalah-salahkan, akui kesalahan pelanggaranmu sekecil apapun, tiap hari, tiap saat. Akui saudara, Tuhan tuh lihat kok, hancur hati itu tidak pernah dipandang hina ya. Keterbukaan, takut akan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Amin. Saya sudah selesai ya. Kita percaya hari ini kita sudah belajar sesuatu yang luar biasa. Fokus kepada kerajaan Allah, fokus pada pertobatan, fokus kepada percaya kepada Injil. Bagaimana relakan hatimu hari ini, Tuhan bukan lagi untuk menghukum. Tidak ada orang hancur dalam masalah, tapi Tuhan lagi membawa hidupmu dalam pertobatan. Ya, rela untuk mengalami penderitaan, rela untuk mengalami kesusahan, rela untuk mengalami pencobaan. Karena di balik kerelaan saudara, kita akan menggali tambang emasnya Tuhan. Ada kesempatan emas yang Tuhan sudah sediakan. Hari ini relakan hatimu, bertobatlah ya. 3 kategori, mulai praktek, saudara merenung, nanti setelah khotbah saya, saudara mulai merenung. Iya ya, Bu Eli bilang, Yohanes 15 ayat 7-8. Yohanes 15 ayat 7-8. Saya harus hidup melekat hari ini, tidak bisa main-main. Saya harus mulai praktek firman. Hari ini bukan hanya pendengar, tapi aku mau melakukan firman. Yang ketiga, saya harus berbuah lebat. Ya, Tuhan Yesus memberkati, kita percaya, makin lama saudara dan saya akan makin kuat. Waktunya sudah genap, saudara kalau mau marah ingat waktunya sudah genap. Kalau mau keluar dari proses, ingat waktunya sudah genap. Ya, justru lewat proses 7 keliling, nanti hidup saudara akan dibawa. Relakan aja hari ini. Relakan keuanganmu rugi. Relakan suamimu berselingkuh. Relakan istrimu berselingkuh. Rela sesaat. Relakan dulu. Rela. Yang penting tidak usah ngurusi yang berselingkuh, tidak usah ngurusi keuangan. Itu sudah aman. Bagian Tuhan. Keuangan, suami, pasangan hidup, masa depan, masalah itu bagian Tuhan. Bagian saudara hari ini, ingat pesan saya, relakan hatimu, bertobatlah. Tuhan datang di Wahyu 19 ayat 11 ya. Tuhan lagi mencari orang yang setia dan benar.
Setia dengan merelakan hidupnya di proses Tuhan dihajar. Benar yaitu hidup dalam pertobatan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat siang ini, buat firman-Mu. Kami tahu bahwa kebenaran-Mu itu akan membuat kami mengerti firman, mengenal Engkau dengan benar. Bahwa kami tidak akan hancur dalam masalah. Tapi kalau kami tidak bisa bertobat, hidup kami akan hancur dan hidup kami akan binasa. Relakan hati kami Tuhan, saat ini kami mau hidup dalam pertobatan setiap hari. Buat anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan. Yang mengalami masalah ekonomi, buat terobosan berkat Tuhan. Kami tahu yang mengalami masalah rumah tangga juga pemulihan. Kami tahu ketika kami bisa hari ini melekat sama Tuhan dan firman itu hidup dan kami jadi pelaku firman. Mintalah apa saja, kami akan menerima. Siang ini kami akan menerima janji Tuhan. Kami menerima hak kami sebagai orang benar. Tanpa kami perlu minta-minta. Tapi ketika Tuhan melihat kedapati kami tetap setia dan benar. Inilah waktunya Tuhan mencurahkan janji, berkat, pemulihan yang terbaik buat setiap kami. Berkati bangsa negara kami, beri keamanan di mana-mana Tuhan. Kami serahkan pandemi ini dalam tangan-Mu. Terima kasih kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain. Terima berkat Tuhan. Berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Sampai ketemu.